Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pendidikan yang menyesuaikan instruksi, materi, dan penilaian untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi individual siswa. Pendekatan ini bertujuan untuk mengakomodasi keragaman kemampuan, gaya belajar, minat, dan latar belakang siswa, sehingga setiap siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Unsur-unsur pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama ada konten atau materi ajar. Materi ajar disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa. Misalnya, pembelajaran teks bacaan yang berbeda berdasarkan tingkat kemampuan membaca siswa atau menawarkan berbagai sumber belajar seperti video, infografis, atau artikel. Contohnya, dalam pembelajaran matematika, siswa dapat diberikan soal yang berbeda sesuai dengan tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuan mereka, dari soal dasar hingga soal yang lebih kompleks. 2. Proses atau metode pengajaran. Strategi pengajaran disesuaikan dengan gaya belajar dan preferensi siswa. Metode yang digunakan bisa melibatkan berbagai teknik seperti diskusi kelompok, kegiatan praktikal, atau penggunaan teknologi. Contohnya, siswa yang belajar lebih baik melalui visual dapat menggunakan diagram dan gambar. Sementara, siswa yang lebih menyukai belajar melalui pengalaman praktis dapat terlibat dalam eksperimen atau simulasi. Ketiga, produk atau penilaian dan tugas. Tugas dan penilaian disesuaikan untuk memungkinkan siswa menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang berbeda. Ini bisa berupa proyek, presentasi, laporan, atau ujian. Contohnya, untuk penilaian akhir, siswa bisa memilih untuk menyajikan hasil penelitian mereka dalam bentuk poster, video, atau laporan tertulis. Keempat, lingkungan atau kondisi belajar. Lingkungan kelas disesuaikan untuk mendukung berbagai kebutuhan belajar, seperti area kerja yang berbeda, alat bantu belajar, dan teknologi. Contohnya, menyediakan ruang belajar yang tenang bagi siswa yang membutuhkan konsentrasi ekstra, dan ruang kolaborasi untuk siswa yang lebih suka belajar dalam kelompok. Contoh keragaman dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ada 4. Yang pertama, keragaman kognitif. Kedua, keragaman minat. Ketiga, keragaman gaya belajar. Dan yang keempat, keragaman bahasa dan budaya. Keragaman kognitif. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, siswa dengan kemampuan membaca yang berbeda diberikan teks dengan tingkat kesulitan yang sesuai. Siswa yang lebih cepat bisa membaca teks yang lebih kompleks, sedangkan siswa yang membutuhkan dukungan tambahan diberikan teks yang lebih sederhana dengan glosari atau panduan tambahan. Kedua, keragaman minat. Saat mengerjakan proyek sains, siswa diberikan pilihan topik yang dapat mereka pilih berdasarkan minat mereka, seperti biologi, fisika, atau kimia. Mereka juga dapat memilih format presentasi seperti poster, video, atau model fisik. Ketiga, keragaman gaya belajar. Untuk topik matematika, siswa yang belajar dengan baik melalui pengalaman praktis dapat menggunakan manipulatif matematika. Sementara siswa yang lebih suka visual dapat menggunakan diagram dan grafik untuk memahami konsep. Keempat, keragaman bahasa dan budaya. Menggunakan bahan ajar yang mencerminkan berbagai budaya dan latar belakang, serta menyediakan materi dalam berbagai bahasa jika diperlukan. Untuk memastikan semua siswa merasa terwakili dan memiliki akses yang sama terhadap materi pelajaran. Teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama ada teori kecerdasan majemuk dari Howard Gardner.
Gardner mengidentifikasi bahwa individu memiliki berbagai jenis kecerdasan, seperti kecerdasan linguistik, logika matematika, spasial, musikal, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, dan naturalistik. Pembelajaran berdiferensiasi mendukung penggunaan berbagai strategi yang sesuai dengan berbagai jenis kecerdasan ini. Yang kedua ada teori belajar konstruktivis dari Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Piaget menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman. Vygotsky menyoroti pentingnya konteks sosial dan budaya dalam pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi mengakui bahwa siswa membangun pemahaman mereka dengan cara yang unik dan perlu beradaptasi dengan tingkat perkembangan dan konteks sosial mereka. Yang ketiga, teori multi-intelligence dari Howard Gardner. Gardner berpendapat bahwa setiap orang memiliki kekuatan yang berbeda dalam berbagai area kecerdasan. Pembelajaran berdiferensiasi mencerminkan teori ini dengan menyediakan berbagai metode pengajaran dan penilaian yang memungkinkan siswa untuk menggunakan kekuatan mereka dan menyesuaikan dengan berbagai jenis kecerdasan. Yang keempat ada teori zona proksimal perkembangan dari Lev Vygotsky. Vygotsky mengemukakan bahwa siswa belajar paling efektif ketika mereka diberi dukungan yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Pembelajaran berdiferensiasi mendukung penyesuaian instruksi untuk berada dalam zona proksimal perkembangan siswa, yaitu tingkat kesulitan yang dapat dicapai dengan bimbingan. Dengan memahami dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan efektif, memfasilitasi pencapaian belajar yang lebih baik untuk semua siswa. Sekian, kami ucapkan terima kasih.